Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fajrin dari kelas 1 dan C NIM 34032100047. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengecek spesifikasi laptop atau PC yang digunakan, juga akan menjabarkan mengenai perangkat lunak dari perangkat keras atau hard dan software pendukung digital, juga bagaimana cara mengecek kecepatan internet atau jaringan yang digunakan, dan juga bagaimana cara kita mengetahui IP address atau alamat yang digunakan oleh perangkat kita. Berikut penjelasannya. Baik, untuk video yang pertama yaitu kita akan melakukan pengecekan spesifikasi dari laptop atau PC yang digunakan dengan DXDiag. Nah, untuk DXDiag itu sendiri kita bisa menggunakan menu run dengan shortcut Windows plus R. Di sini kita ketik ya DXDiag, lalu oke. Tunggu beberapa saat sampai nantinya akan muncul data-data mengenai spesifikasi dari laptop yang kita gunakan. Nah, seperti di sini mengenai sistem dari laptop yang kita gunakan itu ada dari komputer name, operating system, bahasa, juga ada sistem manufaktur, BIOS, prosesor, penjelasan mengenai memori, dan berapa kapasitas atau ruang yang telah digunakan dan berapa ruang yang tersedia. Dan juga kita bisa melihat spesifikasi dari display, spesifikasi dari sound, dan input. Nah, mungkin mengenai spesifikasi dari PC ataupun laptop yang digunakan itu merupakan tutorial singkat yang saya coba sampaikan. Terima kasih. Oke. Untuk poin yang kedua yaitu kita akan menjelaskan mengenai perangkat keras atau hardware yang sering digunakan dalam PC ataupun laptop. Perangkat keras komputer merupakan komponen komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Komponen perangkat keras komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama, input device atau unit masukan. Yang kedua, process device atau unit pemrosesan. Yang ketiga, output device atau unit keluaran. Yang keempat, backing storage atau unit penyimpanan. Yang kelima, peripheral atau unit tambahan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada unit device atau unit masukan. Yang termasuk ke dalam unit device atau input masukan itu ada keyboard. Keyboard merupakan hardware yang berisikan untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, khususnya dalam melakukan pengetikan. Yang kedua yaitu ada mouse. Mouse ini merupakan sebuah alat atau hardware yang bertujuan untuk menunjukkan atau mengendalikan kursor sehingga perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Dan selanjutnya yaitu ada touchpad. Touchpad di sini merupakan hardware di dalam laptop di mana hal tersebut sebagai pengganti dari mouse ditemukan pada laptop dan notebook dengan menggunakan sentuhan jari dengan fungsi yang sama seperti mouse, yaitu untuk mengarahkan kursor. Yang selanjutnya adalah lightpen. Lightpen sendiri merupakan pointer elektronik untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen monitor. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada proses device atau unit pemrosesan. Yang pertama ada power supply.
berfungsi untuk mengkonversi dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer, sehingga dalam penggunaan komputer itu tidak ada yang namanya pengurangan atau kurangnya daya listrik yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam optimalisasi penggunaan laptop atau komputer. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory sebagai tempat penyimpan data. Yang ketiga ada prosesor atau CPU. Prosesor merupakan otak dari sebuah komputer atau komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer menjelajahi internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi. Yang keempat ada motherboard atau papan induk. Papan sirkuit ini merupakan papan tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti tadi, CPU, memori, dan lain-lain. Untuk yang ketiga ada output device atau unit keluaran. Yang pertama itu ada monitor atau layar yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari kerja sistem input device. Mengeluarkan hasil proses dari komputer berupa informasi yang dibutuhkan pemakai. Yang kedua ada printer, berfungsi untuk mencetak data, tulisan, gambar atau foto pada kertas. Yang ketiga ada speaker. Speaker sendiri berfungsi untuk mengeluarkan arus atau gelombang suara, merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Yang keempat ada backing storage atau unit penyimpanan. Yang pertama ada hard disk atau HDD. Hard disk sendiri merupakan tempat menyimpan data komputer dan penyimpanan operasi sistem atau OS, serta sebagai alat booting komputer. Yang kelima ada peripheral atau unit tambahan. Untuk unit tambahan sendiri, yang poin A itu ada modem, alat komunikasi dua arah dan menghubungkan komputer ke jaringan internet. Yang kedua ada kartu suara untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Itu biasanya berisikan alat-alat ataupun hardware yang digunakan untuk mengkoneksikan benda satu dengan benda yang lain. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai perangkat lunak, perangkat keras pendukung komputer dicukupkan sekian. Terima kasih. Nah, untuk yang pertama, perangkat lunak atau software merupakan program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat digunakan juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Perangkat lunak dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem operasi, operating system. Yang kedua, program aplikasi, application program. Yang ketiga, bahasa program. Nah, untuk bagian pertama yaitu software atau OS, software system. Sistem operasi, operasi sistem, bagian dari software komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan menyeluruh untuk mengerjakan suatu tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada software aplikasi. Software aplikasi terdiri dari program aplikasi, software application. Bagian dari software komputer yang menggunakan kemampuan komputer secara langsung dan menyeluruh untuk mengerjakan suatu tugas atau fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk jenis-jenis aplikasi perkantoran ada 7. Yang pertama, aplikasi perkantoran. Yang kedua, aplikasi grafis. Yang ketiga, aplikasi multimedia. Keempat, aplikasi internet. Kelima, aplikasi keamanan. Keenam, sistem informasi berbasis web atau desktop yang dibuat sesuai kebutuhan suatu lembaga tertentu. 7, aplikasi desain sistem. Untuk contohnya, untuk aplikasi perkantoran meliputi Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Untuk aplikasi grafis itu ada AutoCAD, ada Corel, dan lain-lain. Untuk aplikasi multimedia itu ada Adobe Premiere Pro contohnya. Untuk aplikasi internet itu ada Google Chrome dan juga Google Scholarship bagi mahasiswa dan juga pelajar. Yang kelima, aplikasi keamanan PC itu ada Semadap sebagai salah satu contohnya.
Yang keenam, sistem informasi berbasis web atau yang dibuat sesuai kebutuhan suatu lembaga tertentu seperti SIPKD, Sistem Informasi Keuangan Daerah. Ada juga SISKD, Sistem Keuangan Desa. Yang ketujuh, aplikasi desain sistem seperti tadi ada AutoCAD, ada Corel, seperti itu. Nah, ini untuk sebagai contoh salah satu aplikasi perkantoran. Microsoft Word merupakan sebuah perangkat lunak pengolah kata yang dikeluarkan oleh Microsoft. Ini adalah sebuah aplikasi pengolah kata yang dapat membantu dalam menyelesaikan kegiatan apapun yang berkaitan dengan dokumen, teks, dan sejenisnya. Yang kedua, ada Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat numerik atau angka. Seringkali Microsoft Excel sendiri disebut sebagai mesin penghitung. Nah, yang ketiga yaitu ada software yang memang erat sekali kaitannya dengan keilmuan akuntansi, yaitu Mind Your Own Business adalah salah satu aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan mengolah data akuntansi. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai pendukung perangkat lunak digital. Untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan tutorial untuk pengecekan kecepatan internet yang digunakan. Kita masuk ke dalam Chrome, lalu kita ketik speednet.test. Nah, kita klik link yang pertama. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, kita arahkan kursor kepada tulisan Go. Nah, kita tunggu prosesnya sampai dengan muncul data-data mengenai download dan upload. Tunggu beberapa saat, kurang lebih 1-3 menit untuk mengetahui hasil daripada tes kecepatan jaringan internet yang kita gunakan. Terlihat memang ada grafik dan juga ada panah akselerometer yang menunjukkan kecepatan dari jaringan internet yang kita gunakan pada saat mengakses suatu halaman atau web-web tertentu. Nah, sampai seperti ini bisa kita lihat untuk kecepatan download itu berada di 2,99 Mbps dan untuk kecepatan upload itu ada di 4,71 Mbps. Nah, mungkin sangat simpel sekali untuk melakukan pengecekan tes kekuatan jaringan. Mungkin sekian mengenai tutorial tes pengecekan kecepatan jaringan. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan tutorial untuk mengecek IP address milik laptop atau PC yang kita gunakan. IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Untuk shortcut kita gunakan Windows R dan kita ketik CMD lalu enter. Di sini kita, karena tujuan kita adalah untuk mengecek IP address, maka kita ketik IP config lalu enter. Nah, maka akan muncul IP address kita berapa. Nah, apa sih fungsinya IP address itu? Fungsi dari IP address bisa diumpamakan sebagai nomor rumah pada alamat, yakni memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Jadi sebagai identitas ataupun memang sebagai suatu alamat tujuan untuk sebuah proses pengiriman data.
Mungkin untuk tutorial IP address bisa teman-teman lakukan juga melalui berbagai langkah. Namun yang saya gunakan di sini adalah menggunakan Windows R atau Windows Run lalu mengetik cmd. Nah, itu lebih simpel. Mungkin sekian untuk tutorial kali ini, dimulai tadi dari pengecekan spesifikasi, terus mencari perangkat keras pendukung digital dan juga perangkat lunak pendukung digital, mengecek kecepatan internet, dan yang terakhir mengenai IP address. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.